Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Anggota kami ada 3 kebetulan. Yang pertama itu saya sendiri, Muhammad Akhir, Mbak Eka, kemudian ada Mbak Siril. Oke, langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Silahkan. Baik, yang pertama meaning unitnya, kalau TikTok itu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau Instagram aku udah jarang buka sih, paling cuma sesekali doang buka story temen. Codingnya subjek bermain sosial media sejak bangun tidur hingga akan tidur lagi. Kemudian TikTok Shop, jujur aku bingung cara pakainya, jadi biasanya aku nyarinya di TikTok tapi aku belinya di Shopee. Subjek bermain sosial media untuk membeli barang. Kemudian kalau aku sekarang lebih cenderung melihat konten kreator sesuai yang aku mau, misal dari segi style yang aku suka, misal segi yang sering dia pakai, make up aku suka, jadi aku lebih nyarinya konten yang memang cocok sama aku, baru mau aku kepoin apa sih yang dia pakai, terus apa sih yang ada dia beli. Subjek menjadikan sosial media sebagai referensi untuk membeli sesuatu barang sesuai dengan seleranya. Kemudian kadang ada sih fase yang beli kayak gitu, misal beli apa yang sesuai sudah dipunya padahal yang punya belum dipakai tapi sudah beli lagi. Misal alat lukis walaupun belum dipakai tetap beli. Individu membeli barang yang sebenarnya sudah dimiliki tapi belum digunakan. Membeli alat lukis meskipun alat yang sebelumnya belum kepakai. Kemudian kalau aku dulu masih sering banget, misal sebulan 5 kali check out, tapi untuk sekarang lagi di fase jarang check out kalau yang nggak perlu. Tapi mungkin kedepannya bakal sering check out lagi karena tergantung mood atau enggak buat check out. Betul sekali, biasanya justru kalau lagi marah sih sering check out. Perilaku tersebut berbelanja bergantung pada mood atau suasana hati dan mempengaruhi kebiasaan belanjanya. Kemudian kalau aku tuh suka beli perabotan kamar sih, kayak misal itu rak atau perintilan yang lucu-lucu. Subjek suka membeli perabotan kamar atau barang-barang kecil yang menarik, estetik dan lucu bagi subjek. Kemudian kalau promo yang pasti bertimbangkan lagi ya, kalau diskonnya sampai 20.000 apa 30.000 itu lumayan, jadi biasanya aku check out. Subjek memastikan adanya promo sebelum membeli barang. Nah, kemudian kalau itu tuh aku tuh biasanya udah ngeranjangin barangnya, ntar aku cek lagi di live yang terus screenshot buat mastiin harganya. Subjek memastikan harga promo sesuai dengan barang yang dijual. Kalau aku sih mungkin agak ke modelnya ya, kadang ada modelnya cantik tapi pakai outfit kurang pas. Kalau katalog banget aku tuh kurang suka, tapi si influencer tuh kayak mix and match outfit sampai ada yang kelihatan pas nih baru aku tertarik. Subjek menyukai model yang bervariasi untuk menentukan minatnya terhadap suatu barang. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Di sini ada verbatim. Kalau TikTok itu dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Kalau Instagram aku udah jarang pakai sih, paling cuma sesekali doang buat buka story teman. Meaning unitnya durasi bermain sosial media subjek sejak bangun tidur hingga akan tidur. Makna deskriptif, subjek menggunakan sosial media yang paling sering adalah TikTok, namun jarang menggunakan Instagram. Makna interpretatifnya, subjek aktif menggunakan sosial media. Selanjutnya ada TikTok Shop. Jujur aja aku bingung cara pakainya, jadi biasanya aku nyarinya di TikTok tapi aku belinya di Shopee. Sini ada meaning uniknya, subjek lebih sering menggunakan Shopee daripada TikTok Shop ketika ingin membeli barang. Makna deskripsinya, subjek tidak memahami bagaimana cara membeli barang melalui TikTok, namun subjek mencari
subjek akan mencari barang yang dia lihat di TikTok dan mencari atau membelinya di Shopee. Makna interpretatifnya, subjek membeli barang melalui Shopee. Di sini ada makna deskripsinya. Subjek memperhatikan atau menonton apa saja yang dipakai dan dibeli influencer yang subjek idolakan. Subjek akan membeli sesuai apa yang dipakai atau dipromosikan oleh influencer tersebut. Makna interpretatifnya, subjek mudah terpengaruh untuk membeli barang yang dipromosikan oleh influencer yang dia sukai saja. Selanjutnya, subjek cenderung membeli barang serupa dengan yang sudah dimiliki meskipun barang tersebut belum digunakan. Makna interpretatifnya, perilaku ini mencerminkan adanya dorongan untuk memiliki atau keinginan memenuhi kebutuhan emosional, bukan kebutuhan praktis. Hal ini bisa terkait dengan pola konsumsi impulsif. Selanjutnya, perilaku belanja mereka sangat dipengaruhi oleh suasana hati atau mood pada masa lalu. Kebiasaan belanja dilakukan dengan frekuensi yang tinggi, yaitu 5 kali dalam sebulan. Makna interpretatifnya, belanja menjadi aktivitas yang tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan, tetapi juga sebagai bentuk pelampiasan emosi atau pengalihan perhatian dari perasaan negatif. Lalu selanjutnya di sini ada subjek merasa sangat tertarik dengan barang-barang tertentu seperti kacamata dan topi yang menjadi obsesi subjek dalam waktu tertentu. Namun, seiring waktu, subjek mulai menyadari bahwa subjek jarang menggunakan barang-barang tersebut dalam kehidupannya. Akhirnya, subjek mulai beralih ke pembelian pakaian yang lebih sering digunakan dan lebih praktis untuk kehidupan sehari-hari. Makna interpretatifnya, awalnya obsesi terhadap kacamata dan topi. Mungkin subjek sedang dalam pencarian identitas atau usaha untuk menonjolkan diri melalui aksesoris tertentu. Namun seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya pemahaman terhadap apa yang benar-benar diperlukan, subjek mulai memprioritaskan barang yang lebih fungsional dan sering digunakan, seperti pakaian. Selanjutnya, adanya perubahan dalam preferensi belanja mereka seiring berjalannya waktu, mulai mengalihkan fokus belanja mereka ke item yang lebih sering digunakan. Makna interpretatifnya, ini mencerminkan proses refleksi diri dan pengambilan keputusan yang lebih rasional dalam berbelanja. Selanjutnya ada makna deskripsi, memiliki kebiasaan membeli perabotan kamar atau barang-barang kecil yang menarik secara estetika seperti rak atau aksesoris lucu. Di sini makna interpretatifnya menunjukkan bahwa belanja tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan fungsional, tapi juga untuk bentuk ekspresi diri dan upaya menciptakan ruang yang nyaman dan estetik. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Mas Iksan. Oke, selanjutnya dari makna deskriptifnya, yaitu dalam perilaku konsumtifnya, subjek mempertimbangkan adanya diskon. Untuk makna interpretatifnya, yaitu subjek selalu melihat adanya diskon pada suatu barang sebelum memutuskan untuk membelinya. Dan selanjutnya, subjek mengkoreksi kembali harga yang tersedia sebelum membelinya. Untuk makna interpretatifnya, subjek selalu memastikan apakah promo yang berlaku sesuai atau tidak. Selanjutnya, untuk makna deskriptifnya, membeli barang telah menjadi suatu kebiasaan subjek selama barang tersebut menarik perhatiannya. Untuk makna interpretatifnya, subjek sulit untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kemudian untuk yang selanjutnya, makna deskriptifnya, subjek tidak terlalu memperhatikan kecantikan model, namun kesesuaian dalam berpakaian yang ditunjukkan model. Untuk makna interpretatifnya, yaitu influencer dengan kreativitas tinggi dalam membuat konten fashion dapat menarik perhatian subjek terhadap pakaian yang dikenakannya. Yang terakhir,
makna deskriptifnya yaitu subjek akan menunda pembelian barang apabila ada suatu keperluan yang mendesak. Kemudian untuk makna interpretatifnya, subjek dapat menahan sedikit keinginannya untuk membeli barang. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.